Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang kami muliakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Di sini juga kami melihat ada dua perwakilan partai politik yang kami lihat hadir. Yang pertama tentu saja Sekjen Partai Golkar Nusa Tenggara Barat. Berdiri mungkin. Tepuk tangan buat Sekjen Partai Golkar. Kemudian Sekjen Partai Keadilan Sejahtera. Karena belum resmi dari DPP, maka yang hadir sekjennya dulu. Tugas saya di PKS memastikan bahwa semua proses administrasi dan prosedurnya lengkap. Maka nanti Bang Uhel SK dari PKS akan turun. Begitu juga nanti Abah Uhel akan melengkapi persyaratan prosedur yang dilakukan atau diinginkan oleh Partai Golkar, sehingga pada saatnya nanti mudah-mudahan pada bulan Agustus Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera akan bersama-sama mengusung Bang Zul dan Abah Uhel. Dalam sambutan singkat ini, saya mungkin nggak bisa orasi karena yang baca puisi sudah teriak-teriak tadi. Kemudian MC-nya juga semangat. Saya mungkin sambutan sedikit dan mungkin nanti Bang Uhel melanjutkannya dengan menyanyi. Jadi tidak lupa ini ada Buniken yang senantiasa terus berdoa buat saya sendiri supaya tetap sehat dan kuat. Juga istri Abah Uhel. Dan terus terang, hadirin Bapak Ibu yang kami cintai, sebelum kami lengser jadi gubernur di NTB ini, kami melakukan survei. Dan 86% masyarakat Nusa Tenggara Barat puas dengan kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur 2018-2023. Persentasenya sekitar 86%, cukup tinggi. Mungkin karena kinerja yang dipersepsikan oleh masyarakat ini cukup baik, yang membuat Ibu Wakil Gubernur saya, Bu Rohmi, berinisiatif untuk maju sendiri. Dan saya kira kita patut bangga juga bahwa selama kami berinteraksi dengan Bu Agub, beliau orang yang sangat baik, orang yang punya kapasitas, punya kelas, punya kapabilitas, sehingga keinginan beliau untuk maju di Nusa Tenggara Barat mestinya kita syukuri, karena kita akan punya berbagai alternatif dan pilihan, sehingga siapapun yang jadi, Nusa Tenggara Barat akan memiliki pemimpin yang baik. Tapi karena kami di politik, Buniken, Bang Uhel, you should not put all eggs in one basket. Nggak boleh tergantung juga pada satu orang. Dan walaupun survei dengan Ibu Rohmi tinggi, kami juga melakukan survei tentang Zul Uhel. Ternyata hasil survei Zul Uhel itu hampir sama nilainya dengan Zul Rohmi itu. Dan ternyata bukan kami saja yang melakukan survei,
karena kebetulan Pak Erlangga itu teman saya di DPR. Saya 15 tahun di Senayan bersama Pak Erlangga di Komisi 7, di Komisi 6, di Komisi 11. Saya berkomunikasi dengan beliau. Kemudian ada Pak Doli. Pak Doli ini juga teman kami di DPR. Kemudian dengan Korwil, Golkar di Indonesia Tenggara Barat. Dan mereka menunjukkan survei juga dari Lingkaran Survei Indonesia DNIJA LSI. Dan di situ dikemukakan bahwa data kalau Pilgub NTB dilaksanakan hari ini, maka yang tertinggi adalah Dr. Zulkifli Mansyah. Nomor 2-nya adalah Abah Uhel. Jadi saya sama Abah Uhel kemudian diminta berkomunikasi dan bertemu dengan DPP Golkar. Nah waktu itu mereka mengatakan kalau Pak Dr. Zul mau mengambil Abah Uhel jadi wakil, karena waktu itu kita belum tahu Abah Uhel mau jadi wakil atau tidak. Karena memang di mana-mana Bang Uhel ini percaya diri betul. Jangankan Dr. Zul, Jokowi pun saya lawan. Jadi luar biasa. Nah kalau berani sekali beliau kalau berhadapan dengan Jokowi, kami minta apakah Abah Uhel ini berkenan untuk jadi wakil gubernur. Dan mungkin teman-teman nggak mengetahui bahwa periode yang lalu di Pilgub ini kami berhadapan dengan Bang Uhel. Cuman karena kalah kenceng doanya, saya sama Bu Rohmi yang menang, Bang Uhel ini runner up. Tapi dalam berbagai acara, kami nomor 3, Bang Uhel nomor urut 1. Saya kalau ada acara yang saya angkat tangan nomor 1. Nah, Bang Uhel sebagai politisi yang sangat matang, tidak mau ngangkat nomor 1 tapi ngangkat nomor 3. Nah, karena saya sama Bang Uhel ini sudah kenal lama. Saya di DPR RI, Bang Uhel ini ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi komunikasi kami sudah lama. Jadi walaupun kami ikut kontestasi pemilihan gubernur 2018, tapi persahabatan, persaudaraan tidak boleh dipisahkan hanya karena sebuah kompetisi saja. Nah yang kedua yang ingin kami sampaikan, bahwa kita harus tetap menjaga kondusivitas daerah kita. Jangan karena alasan pilkada, jangan karena alasan pemilu kita kehilangan kejernihan dan akal sehat. Jangan sampai karena nafsu ingin berkuasa kita kehilangan kejernihan. Sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan teori visi misi, tapi bagaimana agar harga sembako bisa dijangkau oleh masyarakat banyak. Belum setahun kami lengser dari kepemimpinan di Nusa Tenggara Barat di semua pojok dusun dan desa. Keluhannya sama, Pak Zul, Pak Gubernur, mereka masih sering menyebut saya Pak Gubernur, tolong satu saat diperhatikan karena harga bahan pokok kami makin lama makin mahal, hidup makin lama makin sulit. Mudah-mudahan kalau Allah menghendaki kami menjadi pemimpin dengan Bang Uhel di Nusa Tenggara Barat satu saat nanti, persoalan pokok ini mampu kita atasi bersama. Nah yang tiga, yang terakhir yang ingin kami sampaikan, ini Nusa Tenggara Barat, ini bukan Amerika. Demokrasi boleh hadir, tapi kita tidak lantas punya hak untuk menguliti siapa saja dengan cara kita sendiri. Saya pernah dipanggil Pak Jokowi waktu jadi gubernur, Pak Presiden menanyakan kenapa media sosial di NTB itu galak-galak. Kenapa media sosial di NTB itu kalau mencaci maki hampir semua kebun binatang itu terungkap. Ada apa? Ini bukan Amerika. Tidak karena alasan kontestasi kita seenak kita menguliti semua pemimpin-pemimpin kita. Semua kesalahannya dicari, semua kelemahannya diumbar ke publik, sehingga ketika dia jadi, dia menjadi sosok yang sudah berlumuran dengan babak belur, benjol kiri kanan karena ulah masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu pada tim kami, pada relawan kami, boleh kita ingin menang, tapi menanglah dengan cara yang baik dan bermartabat.
Jangan karena ingin gagah-gagahan kita mencaci saudara kita yang lain yang ikut berkontestasi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Luar biasa sebenarnya agama kita ini. Nah, oleh karena itu menurut saya ada yang ingin maju kita hargai, ada yang ingin maju kita uji gagasannya, kita sambut dengan penuh cinta dan kasih dan segenap kata yang bisa diwakili oleh makna kata cinta dan kasih itu sendiri. Oleh karena itu ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bang Uhel menjadi pemimpin di Nusa Tenggara Barat ini, ketika saya pertama kali datang ke Lombok Tengah melihat beliau menjadi bupati yang paling mengesankan. Pak Suhaili ini, Bang Uhel ini, dia tidak memaknai dirinya sebagai penguasa. Bang Uhel tidak memaknai dirinya seperti raja. Tapi di mana-mana setiap acara yang saya hadiri beliau mengatakan, saya ini pelayan khadam masyarakat Lombok Tengah. Pemimpin NTB ke depan, pemimpin Indonesia ke depan. Tuan Guru sila. Adalah pemimpin yang tidak memaknai kekuasaan itu berlebihan. Pemimpin NTB ke depan adalah pemimpin yang betul-betul mau melayani masyarakatnya. Oleh karena itu, Bang Uhel kami pilih sebagai pendamping kami, bukan atasan bawahan, tapi sahabat yang menyatu nanti. Makanya beliau mengatakan bersatu untuk mewujudkan NTB Gemilang. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, saya juga sudah lama tidak mendengar beliau. Silakan abang saya untuk menyampaikan beberapa kalimat kepada relawan-relawan kita yang berkumpul pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak, semangatnya masih kurang, namun rupa-rupanya menginginkan salam yang kedua karena berharap gubernur kita yang memimpin kita sejak tahun 2018, kita semua menginginkan untuk kita dipimpin lagi. Setuju? Sekali lagi salamnya dan disambut, dijawab dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru luar biasa. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan, dan kita cintai, sayangi Abangda Dr. Zulkifli Mansyah beserta Ibu Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para tuan guru yang berkesempatan rawuh hadir di sore hari ini. Azan. Hadirin yang kami muliakan, yang saya hormati juga para tokoh pimpinan, pemuka masyarakat
ataupun tokoh agama yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Selanjutnya para pimpinan dan pengurus partai yang berkesempatan hadir juga. Singkatnya, nini mami, bapak-bapak, ina ama, tua sai, sanak bija, ari kakak, keluarga besar Bang Zul dan Uhel yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Hadirin yang kami muliakan, tidak akan berpanjang kalam pada kesempatan ini. Tadi walaupun singkat tapi memiliki makna yang sangat padat dan luar biasa apa yang disampaikan oleh calon gubernur kita, pemimpin kita ke depan, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah. Saya dalam kesempatan ini hanya ingin menyampaikan, pertama, kehadiran kita di tempat ini merupakan ikhtiar awal kita untuk bagaimana kita berkomitmen, ikrar bersama, ikhtiar bersama, insya Allah untuk mendatangkan kemaslahatan dan manfaat untuk semua. Amin. Ini maknanya. Yang kedua, khusus untuk pribadi saya pribadi, pada kesempatan ini saya gunakan untuk memohon izin kepada tokoh masyarakat Nusa Tenggara Barat, karena yang hadir pada sore hari ini luar biasa, yang mewakili keluarga masyarakat Embojo, Samawa juga ada hari ini, kemudian yang Sasak, baik Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, maupun Kota Mataram, bahkan Lombok Utara, hadir juga pada kesempatan ini. Saya mohon izin kepada semua keluarga besar Nusa Tenggara Barat untuk ikut ikhtiar dan bersama-sama mendampingi Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah ya, untuk ikhtiar menjadi khadam, menjadi pelayan di bumi Nusa Tenggara Barat ini, sebagai wahana jalan kami untuk ikhtiar, kiranya diberikan kesempatan oleh Allah menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang ada manfaatnya buat masyarakat Nusa Tenggara Barat. Inilah hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya seperti apa yang disampaikan oleh Bang Zul tadi, mohon maaf kami sambil berseloroh bila hari. Jangankan Bapak Zulkifli Mansyah ataupun siapapun yang akan mencalonkan diri, Jokowi pun kalau mau mencalonkan diri menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Barat, saya lawan. Maksudnya apa? Itu semangat untuk ikhtiar, semangat untuk ikhtiar ya. Bukan meremehkan, tidak. Itulah semangat untuk ikut ikhtiar. Karena apa? Mohon maaf, sebenarnya banyak orang yang tidak percaya kalau saya ini bisa ikut nyalon gitu. Karena memang dari berbagai macam persyaratan yang ada, Uhel ini tidak memenuhi ya. Paling miskin segalanya ya. Tidak jadi pengurus partai, dan kemudian juga uang tidak punya. Nah, itulah sebabnya semangat untuk ikhtiar tidak ada salahnya. Walaupun miskin segala-galanya, tidak ada salahnya untuk kita ikut ikhtiar. Sehingga saya menyampaikan seperti itu. Dan banyak diantaranya mungkin seperti apa yang saya sampaikan untuk menjadi nomor satu. Tetapi saya berpikir yang penting adalah diberikan kesempatan untuk ikut ikhtiar mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Egonya Suhaili harus dihilangkan. Ini yang penting. Makanya begitu saya dihubungi oleh beliau, saya sampaikan kepada beliau. Dan setelah saya dipanggil oleh Partai Golkar juga ya, di DPP, saya sampaikan mungkin ini skenario Allah. Setelah beberapa hari, beberapa kali kita komunikasi,
Saya tidak pernah merasa gengsi, walaupun ini adalah kali kedua kami ikhtiar berkompetisi dengan beliau. Di 2018 ya hanya menempati urutan kedua, belum diizinkan oleh Allah. Nah, mungkin ini skenario Allah untuk yang kedua kali ikhtiar ini menjadi nomor 2, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kesempatan untuk kami bisa berkhidmah di Nusa Tenggara Barat ini. Terkait dengan itu, mohon izin dan mohon maaf ya. Dan hari ini adalah kesempatan untuk menjawab keraguan, kebimbangan selama ini. Masih banyak keluarga kami yang mungkin masih ngedumel ataupun masih kurang puas. Inilah jawabannya hari ini, bahwa UHEL akan iring beliau untuk ikhtiar mengabdi di Nusa Tenggara Barat ini. Jelas, pedas, kanggo Om Tada, kanggo Om Tada. Alhamdulillah ya. Terakhir, mohon doa, mohon doa. Doakan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita bersama ini, dan untuk mendatangkan kemaslahatan untuk semua tanpa pilih kasih, untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan daerah kita ini. Kita harus bersatu. Sekat-sekat pembeda yang ada di Nusa Tenggara Barat ini harus kita hapuskan, kita singkirkan. Antar suku yang ada, Embojo, Samawa, Sasak, ayo kita bertekad sama-sama bergandengan untuk ikhtiar membangun Nusa Tenggara Barat tercinta ini. Ini yang paling penting. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Tolong sepulang dari tempat ini sampaikan kepada keluarga kita masing-masing bahwa Zul Uher telah bersepakat untuk bersama-sama ikhtiar ya, dan memohon ridha Allah untuk bisa menjadi pelayan ataupun menjadi pesuruh abdi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tolong sampaikan, dan bahu-membahu kita berjuang bersama. Tidak mesti harus menjadi panitia, menjadi tim dan sebagainya. Buat tim masing-masing ya. Sampaikan secara berantai semampu kita dan sampai sejauh mana jangkauan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.